Untuk kita semua, perkenalkan nama saya Lustantini Setia Mulyawa. Perkenalkan, nama saya Juningsi Magdalena Afid. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek kecerdasan. Kita akan masuk ke dalam pengertian kecerdasan. Kecerdasan ini adalah suatu kapasitas untuk memecahkan masalah dan menghasilkan suatu produk atau beberapa budaya atau lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan menurut Gardner ada 8 jenis kecerdasan yang terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ini kecerdasan verbal linguistik. Menurut Gardner, anak-anak yang menunjuk dalam kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata dan bahasa dan dalam berbagai bentuk. Membaca dan menulis dapat dilakukan dengan mudah oleh anak-anak yang memiliki kecerdasan verbal linguistik ini. Dan kemampuan mereka ini tercermin pula dalam prestasi sekolah mereka. Misalnya anak-anak yang memiliki keterampilan mengarang, memiliki nilai-nilai bahasa yang baik, mampu untuk menerangkan dengan baik dan sebagainya. Yang kedua, ada kecerdasan logika matematika. Kemampuan kecerdasan ini tercermin dalam ketajaman melihat pola atau model dan melakukan pendekatan terhadap suatu situasi secara logis. Anak-anak yang kuat dalam kecerdasan ini memiliki kemampuan menghitung yang amat baik dan begitu juga dengan kemampuan sains mereka, serta tergolong orang-orang yang cenderung melakukan sesuatu dengan sempurna dan sistematis. Misalnya anak-anak sedang mengamati bahwa besi itu jika dipanaskan akan memuai, maka anak-anak yang kuat dalam kecerdasan ini dapat menyimpulkan bahwa besi tidak hanya memuai, namun juga dapat mengerut dan lain sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini tercermin pada kemampuan untuk membentuk mental model, melakukan atraksi dan mengoperasikan model tersebut. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini menvisualisasikan berbagai hal dan memiliki kelebihan dalam hal berpikir melalui gambar. Anak-anak ini berpikir dalam bentuk menghayalkan dan dalam bentuk gambar. Misalnya anak berusia 3 tahun yang menyenangi kegiatan membangun sesuatu menggunakan bola dunia untuk mempelajari letak suatu negara dan lain-lain. Yang keempat, kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan anak-anak yang memiliki kecerdasan ini, mereka menggunakan tubuh atau bagian anggota tubuh untuk memecahkan masalah dan berkomunikasi. Anak-anak dengan kecerdasan gerak tubuh memiliki kemampuan koordinasi yang tinggi, taktik, dan senang menyentuh segala sesuatu. Mereka ini amat menyukai kegiatan atletik dan lebih senang terjun dalam kegiatan tersebut daripada menjadi penonton. Misalnya menyenangi kegiatan berlari, menari, dan sebagainya. Yang kelima, kecerdasan musikal berirama. Anak-anak yang peka terhadap bunyi-bunyi nonverbal dalam lingkungan seperti irama, tinggi rendah suara, dan pola nada. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini misalnya senang bersenandung dan dengan mudah dapat mengubah suara-suara menjadi irama. Mereka mudah sekali mengingat melodi, misalnya mendengar suara titik hujan dapat dengan mudah diubah menjadi irama. Yang keenam, kecerdasan antar diri interpersonal. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini, mereka memiliki kepekaan dan mengerti akan perasaan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan antar diri yang tinggi biasanya mampu dengan baik bekerja dalam kelompok dan sering berperan sebagai pemimpin. Mereka sama sekali tidak memiliki hambatan
membina pertemanan atau mereka mudah membina sosialisasi. Kemampuan sosialisasi ini tidak datang begitu saja, namun dipupuk tahun demi tahun melalui latihan setahap demi setahap. Yang ketujuh, kecerdasan dalam diri intrapersonal. Anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam diri intrapersonal, mereka memiliki kepekaan akan perasaan yang paling dalam dari diri mereka. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Anak-anak ini biasanya menyimpan catatan-catatan dan hasil kerja mereka dengan baik dan menikmati kesunyian, seperti menyediakan waktu dan tempat untuk diri sendiri. Kadang-kadang kemampuan metakognitif atau berpikir mengenai proses berpikir mereka sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan alam natural. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini mereka kerap menjadi seorang pengamat lingkungan yang baik. Mereka menyadari apabila terjadi perubahan dalam lingkungan, senang melakukan percobaan, memilih-milih dan mengelompokkan benda-benda, serta senang memelihara binatang dan merawat tumbuhan. Masa kecerdasan. Yang pertama itu kecerdasan verbal dan linguistik. Nah, kecerdasan ini mengasah bahasa dengan cara mengajak anak-anak untuk berbicara, dan ini merupakan langkah awal yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua. Nah, sebagai langkah awal yang amat penting untuk mengembangkan kemampuan anak, yaitu membaca cerita atau dongeng, bahkan membuat cerita sendiri, atau bernyanyi atau mendengarkan lagu-lagu anak-anak. Nah, pada awal ini nyanyikan lagu yang berkaitan dengan anak-anak sehari, ya, seperti aku sayang ibu atau dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kecerdasan logika matematika. Nah, berikut yang beberapa kegiatan yang dapat mengasah kecerdasan logika matematika ini: mengenal bentuk geometrik. Kemampuan ini dapat dilakukan sejak masih bayi dengan menggunakan berbagai macam bentuk. Yang pertama itu mengenal bilangan-bilangan melalui bermain. Nah, bermain tebak-tebakan dengan menghitung jumlah, mainan menebak penjumlahan dan pengurangan sederhana, serta menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan bilangan akan membentuk dan mengenal bilangan tersebut. Dan yang kedua itu menyelesaikan puzzle. Menyusun puzzle adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengasah menggunakan logika. Nah, yang ketiga itu misalnya mengamati jumlah kendaraan yang lalu lalang di halaman sekolah dan sampah-sampah apa saja yang ada di sekitar sekolah. Nah, kita masuk dalam kecerdasan visual dan spesial. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengenal kecerdasan ini adalah menggambar atau melukis adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak sebagai salah satu merangsang kemampuan visualnya. Dan juga bermain konstruktif atau bongkar pasang. Berbagai permainan konstruktif dapat kita lakukan buat bersama-sama dengan anak-anak. Misalnya kita membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Kita akan masuk dalam kecerdasan gerak tubuh. Nah, kecerdasan gerak tubuh ini melatih kita untuk bisa lakukan dengan cara menari. Nah, seperti gambar yang tertera, ini adalah suatu kegiatan yang menuntut tercapainya koordinasi antara keseimbangan, kelelasan atau gerakan dan kelenturan otot tersebut.
kita masuk dalam kecerdasan musik berirama. Nah, musik berirama ini, kecerdasan berirama ini untuk mengasah kecerdasan kita menggunakan cara kita bernyanyi atau memainkan musik. Sejak dalam kandungan, lingkungan sudah dapat memperdengarkan musik dan lagu pada janin. Kita akan masuk dalam kecerdasan antar diri interpersonal. Nah, di mana kecerdasan ini membutuhkan sikap menghargai, perbedaan anak biasanya akan mudah sekali meniru sikap atau pendapat orang-orang yang memiliki arti penting dalam hidupnya. Melakukan tugas dalam kelompok, buatlah tugas dalam bentuk proyek sehingga anak dapat belajar aktif dan menyelesaikan tugas tersebut dalam kelompok. Kita akan masuk dalam kecerdasan dalam diri intrapersonal. Nah, kecerdasan ini membentuk citra diri yang positif. Lingkungan dapat membantu anak membentuk gambaran diri atau citra diri yang baik. Mengenal diri sendiri, meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan anak dan memberi mereka kesempatan untuk mengumumkan perasaan mereka. Nah, kita masuk dalam kecerdasan alam natural, yang dimana kegiatan ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya kecerdasan seorang anak, mengamati binatang, mengamati tumbuhan yang ada dalam alam itu. Ajarlah anak-anak untuk memelihara binatang, misalnya ikan kecil, atau misalnya menanam sebuah pohon, dan bersama-sama mengamati perilaku apa yang terjadi dalam perlakuan anak-anak itu dalam membangun atau menanam sebuah pohon itu. Nah, bagaimana anak itu mengamati tumbuhan itu? Ajarlah anak untuk membuat proyek bersama-sama. Misalnya membuat atau mengamati pohon atau tanaman yang ada dalam alam itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah setelah mengenali kemampuan anak berdasarkan kecerdasan apa yang menonjol yang dimiliki oleh anak, maka hal lain yang tidak dapat dilepaskan begitu saja adalah bagaimana mengasah kecerdasan tersebut. Mengasah kecerdasan anak tentu saja tidak dapat begitu saja dilakukan, perlu dicermati apa yang menjadi minat anak. Dan apabila kita bergerak berdasarkan minat anak, maka diharapkan tumbuh motivasi dari dalam diri anak pada saat pelaksanaannya. Setelah mulai dari apa yang diminati anak, maka patut pula dicoba meningkatkan kekurangan yang dimiliki anak, memberikan rangsangan apa yang kurang, dan tidak berarti memaksa anak untuk melakukan hal yang tidak dikuasainya. Mendorong anak untuk mencoba mengoptimalkan kemampuan mereka. Seringkali dalam kenyataannya keinginan orang tua tidak sejalan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Bila dalam keadaan demikian, maka orang tua harus menghargai apa yang dimiliki oleh anak. Sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.